Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal Sukses. Bagi Anda yang ingin sukses, kita akan mencoba membawakan kisi-kisi terkait dengan rangkuman dari Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini Undang-Undang 7 2017 sebagai modal Anda. Apakah nanti ditanyakan dalam ujian tertulis, CAT, bahkan dalam ujian wawancara sekalipun, hal ini bukan tidak mungkin menjadi salah satu substansi dari pelaksanaan tes dimaksud. Sebagaimana Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum ini juga diatur beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di pasal 2 disebutkan asas dari pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kita tanda ini di pasal 2 disebutkan. Kemudian di pasal 3 tersebut ada namanya prinsip penyelenggaraan pemilu. Prinsip penyelenggaraan pemilu juga ada beberapa prinsip. Yang pertama itu mandiri, kemudian jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Terkait dengan arti dari ini nanti bisa Anda cek di Undang-Undang 7 2017 di ketentuan umum. Itu biasanya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan akan mengatur tentang ketentuan umum, pengertian-pengertian. Dalam hal ini contoh, coba lihat nih. Asas pemilu langsung artinya seperti apa, nanti akan bisa baca pengertiannya. Kemudian begitu juga dengan dalam prinsip penyelenggaraan pemilu, bagaimana dengan jujur. Bedakan antara asas pemilu jujur adil dengan prinsip penyelenggaraan pemilu jujur adil, ini hal yang berbeda. Jadi Anda harus bisa membedakan. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Kemudian nanti di pasal 4 juga ada tujuan. Di situ disebutkan apa tujuan dari pemilu itu. Pemilu itu adalah bertujuan untuk, seperti di bawah ini. 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu adil berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan penekanan keikutsertaan ataupun terkait hak asasi manusia, terkait dengan penyandang disabilitas, diatur di pasal 5 ini. Pasal 5 mengatur tentang penyandang disabilitas yang mempunyai kesempatan memenuhi syarat, artinya mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, baik pemilih DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden. Kenapa tidak disebutkan di sini pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota? Karena ini menyangkut Undang-Undang 7 2017. Sedangkan tentang Undang-Undang menyangkut pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 2016. Jadi dua hal yang berbeda regulasi yang mengatur, tapi tetap penyandang disabilitas juga ada yang harus dikedepankan. Ingat pasal 5 terkait penyandang disabilitas. Jadi inilah rangkuman-rangkuman nanti yang bisa Anda gunakan apa-apa saja poin-poin penting dari Undang-Undang 7 2017. Di sini juga di pasal 18 bagaimana tugas KPU kabupaten kota. Bisa kita lihat di pasal 19 wewenang, di pasal 20 kewajiban. Jadi bedakan antara tugas, wewenang, dan kewajiban. Itu adalah tiga hal yang berbeda. Jangan kita bisa salah mengartikan ataupun menganggap hal itu yang sama. Harus diingat bahwa antara tugas, wewenang, dan kewajiban adalah tiga hal yang sama yang berbeda seperti itu. Untuk kabupaten kota diatur dari mulai tugasnya di pasal 18, wewenang di pasal 19, kewajiban di pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 7 2017. Silakan dibaca secara lebih detail lagi. Kemudian Bawaslu juga diatur tentang tugasnya. Sama dengan KPU ada wewenangnya, sama juga dengan KPU ada kewajiban. Kemudian terkait dengan peraturan dan keputusan KPU dalam Undang-Undang 7 2017 ini masih berupa gambaran umum seperti itu. Untuk lebih teknis nantinya akan dituangkan dalam peraturan KPU. Lihat nih, bisa kita lihat di pasal 75 ini menjelaskan untuk penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Maksudnya Undang-Undang 7 2017, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Seperti ini kan di pasal 75 disebut KPU membentuk peraturan KPU. KPU juga sudah mengeluarkan peraturan terkait tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. KPU mengeluarkan
Peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai amanat dari pasal ini. Seperti itu. Jadi undang-undang tersebut memberikan ruang kesempatan kepada KPU untuk membentuk aturan sendiri. Begitu juga untuk Bawaslu, juga mereka buat dalam hal penyelenggaraan pengawasan, mereka juga berhak membuat peraturan Bawaslu. Kemudian di pasal 155 nomor 7 2017 ada namanya DKPP. Jadi perlu kita catat bahwa tiga penyelenggara pemilu yaitu siapa yang melaksanakan adalah KPU. Yang kedua, siapa yang mengawasi? Bawaslu. Yang ketiga, siapa yang memberikan sanksi jika terjadi dugaan pelanggaran kode etik, yaitu DKPP. DKPP disingkat dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ada tiga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bawaslu bagaimana dalam bekerja seperti itu? Di pasal 155 disebutkan, saya ulangi, DKPP bekerja dalam hal mengawasi dugaan pelanggaran kode etik seperti itu. Ini dia tugas DKPP. Bisa kita baca pasal 155 ya. Apa-apa saja menjadi tugasnya DKPP. Kemudian DKPP bertugas, DKPP berwenang, DKPP berkewajiban. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada namanya tugas, ada wewenang, ada kewajiban. Tiga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian terkait partai politik, dalam Undang-Undang pasal 173 diatur juga bagaimana partai politik untuk dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Bisa dibaca pasal 173 tersebut. Berstatus badan hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian pendaftaran parpol juga disebutkan di pasal 176, pasal 177 terkait dokumen persyaratan, masih terkait partai politik. Kemudian daerah pemilihan, ingat daerah pemilihan juga diatur dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota dikenal namanya daerah pemilihan. Kemudian pasal 185 daerah pemilihan memperhatikan prinsip dalam hal daerah pemilihan dibentuk, ada beberapa prinsip yang harus dipedomani menjadi indikator atau parameter dalam hal penyusunannya. Yang pertama, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang bersangkutan, kohesivitas, kesinambungan. Itulah 7 prinsip penataan data daerah pemilihan di pasal 185. Kemudian juga jumlah kursi anggota DPR di pasal 186 Undang-Undang 7 2017 sebanyak 575. Jumlah kursi anggota DPR RI 575. Kemudian lanjut ke pasal 187, daerah pemilihan juga menganut bahwa daerah pemilihan adalah provinsi, kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota untuk pemilihan DPR. Jadi jumlah kursi anggota DPR itu paling sedikit 3 dan paling banyak 10 kursi untuk setiap daerah pemilihan, seperti itu, mewakili provinsi tersebut dengan total keseluruhan di Senayan 575. Seperti itu diatur mengenai prinsip dalam hal penentuan dapil sebagaimana ayat 1 tidak dapat diberlakukan penentuan dapil menggunakan bagian kabupaten kota. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk dapil anggota DPRD provinsi di pasal 188 ditetapkan paling sedikit, jika tadi DPR RI paling sedikit 3 per daerah pemilihan, paling sedikit 3 dan paling banyak 10 untuk setiap daerah pemilihan dengan totalnya 575. Sedangkan untuk DPRD provinsi paling sedikit 35, paling banyak 120. Seperti itu jumlahnya berdasarkan jumlah penduduk. Ini dia range untuk jumlah penduduk dalam hal penentuan daerah pemilihan. Bisa dicek di pasal 188 Undang-Undang 7 2017. Kemudian untuk kabupaten kota juga seperti itu di pasal 191, yaitu paling sedikit 20 kursi, paling banyak 55. Tadi provinsi paling sedikit sebanyak 35 dan paling banyak 120.
Kemudian ini paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi. Ini juga berdasarkan jumlah penduduk, sama seperti provinsi. Bagaimana penentuan jumlah kursinya berdasarkan jumlah penduduk bisa dicek di pasal 191 ya Undang-Undang 7 2017. Nah, jumlah kursinya juga paling dalam setiap daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota paling sedikit 3, paling banyak 12 kursi. Seperti itu pengaturan untuk daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian bisa kita cek lagi terkait dengan anggota DPD. Anggota DPD adalah di pasal 196 jumlahnya 4 per provinsi. Hak memilih ini yang sering muncul, hak memilih pasal 198. Siapa saja yang berhak untuk memberikan hak pilih dalam hari H pemungutan penghitungan suara tersebut adalah di pasal 198 tegas disebutkan warga negara Indonesia yang pada saat waktu pemungutan suara nanti 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak pilih. Yang pertama, yang kedua didaftar sebagai pemilih, dan yang ketiga tidak sedang dicabut hak pilihnya, seperti itu. Kemudian pasangan calon juga diatur dalam hal ini bagaimana penentuan gabungan parpol dalam hal pasangan calon, seperti itu. Kita bisa lihat lagi ini terkait dengan di video saya sebelumnya parliamentary threshold ataupun presidential threshold, seperti itu. Bisa dicari di referensi-referensi yang mengatur bagaimana sebenarnya pengaturan hal tersebut. Kemudian kita lihat juga bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sangat ditekankan, seperti itu. Tata cara pendaftaran bisa juga dilihat beberapa cakupannya. Kampanye di pasal 267 juga diatur. Kemudian materi kampanye meliputi visi misi pasangan calon, program dari paslon yang bersangkutan. Metode kampanye juga diatur terkait dengan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, media sosial, iklan media cetak, dan rapat umum juga ada. Bagaimana hal ini menjadi rangkuman, dan yang terakhir bisa kita lihat terkait dengan nomor parpol ataupun urutan dalam pemilu 2019. Bisa dicek di sini bahwa untuk 2019 terdapat sebanyak 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Untuk partai tersebut adalah 20 partai, di mana 4 partai termasuk di dalamnya. Yang pertama ada sesuai dengan nomor urutnya juga. Yang pertama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang kedua Gerindra, yang ketiga PDIP, 4 Golkar, 5 Nasdem, 6 Garuda, 7 Berkarya, 8 PKS, 9 Perindo, 10 P3, 11 PSI, 12 PAN, 13 Hanura, 14 Demokrat, kemudian 15 Partai Aceh, 16 Sirah, 17 Daerah Aceh, 8 Nanggro Aceh, 19 PBB, 20 PKPI. Inilah partai yang peserta pemilu 2019 saya ulangi, sebanyak 16 partai nasional ditambah 4 partai lokal yang berlaku di Aceh. Jadi ini partai-partai tersebut ada 9 partai yang merupakan partai Senayan, yang bagian dari parliamentary threshold, yang berhak dalam hal pembagian kursi. Apa saja kah itu? Bisa kita lihat partai-partai yang bagian dari partai Senayan tersebut adalah seperti ada 9 PKB, Gerindra, P3. Bisa ditanyakan nanti dalam wawancara. Golkar, Nasdem, PKS, P3, Partai Amanat Nasional, PAN, Demokrat. Inilah ada 9 yang merupakan partai Senayan yang lolos parliamentary threshold, yaitu mereka harus mempunyai minimal 4% suara nasional untuk bisa berbagi ataupun mengambil kursi nasional, seperti itu. Tapi bukan berarti di luar yang 9 ini tidak mendapat kursi. Mereka juga bisa mendapatkan di DPRD provinsi atau kabupaten kota, yaitu seperti Partai Garuda, kemudian Partai Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, kemudian PBB dan PKPI.
Sedangkan 4 partai lokal Aceh mereka hanya dapat kursi untuk DPRD di Provinsi Aceh. Mungkin itu pembahasan kita untuk sesi kali ini. Silakan dipelajari lagi Undang-Undang 7 2017 sebagai modal Anda. Semoga membantu dengan hadirnya video ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti video-video kita berikutnya. Like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk notifikasi Anda terkait pembaruan video-video kita. Demikian sesi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.